yaumil isnain was sulasa wal arbi'a wal khamis. Jadi 4 hari itu dimulai hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Jadi Nabi tiba di Madinah itu kalau menurut Syekh Mahmud Bashar, ahli Palak, itu tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tanggal 2 Rabiul Awal Nabi sampai ke Madinah. Maka di situ dibuatlah penanggalan baru tahun hijrah Islam. Cuma karena Nabi datangnya di bulan Rabiul Awal itu bulan pertama Rabiul Awal, musim semi pertama. Jadi antara tahun hijrah dengan tahun Qamariyah itu sama. Maka oleh para sahabat itu di masa kekhalifahan Sayyidina Umar dimajukanlah 2 bulan. Maka awal penanggalan Hijriyah diawali dengan Muharram. Jadi dimajukan 2 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi datang tanggal 2 Rabiul Awal di Madinah. Karena hendak di situ diawali penanggalan Hijriyah sama dengan bulan Qamariyah, maka dimajukan 2 bulan. Maka sampai sekarang tahun baru kita diawali dengan bulan Muharram. Itu mula-mula penanggalan Hijriyah. Jadi Nabi sampai ke Madinah itu tanggal 2 Rabiul Awal. Kemudian Nabi tidak langsung ke kota Madinahnya, tapi Nabi singgah ke Kuba selama 4 hari. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam min Kuba duha yaumil Jumu'ah. Setelah 4 hari Jumatnya di waktu duha, Nabi pun meninggalkan Kuba menuju Madinah. Tepatnya hari Jumat waktu duha, Nabi terus ke Madinah. Rahiban ala rahilatihi mutawajihan ila dakhilil Madinah. Dan ketika itu Nabi mengendarai tunggangannya atau menunggang kendaraan Nabi itu, unta yang Nabi tunggangi, ke arah masuk ke kota Madinah. Wa huwa murdifun Abu Bakrin khalfah. Nah, ketika itu Nabi berboncengan Nabi di depan, Abu Bakar di belakang. Jadi satu unta berdua lagi. Abu Bakar di belakang, Nabi ini sopirnya berbeda. Abu Bakar berkuncing di belakang Nabi di kendaraan atau untanya Nabi. Wa adrakathu sholatul jumu'ati fi Bani Salim bin Auf bin Tariq. Nanti perjalanan dari Kuba menuju Madinah, maka sampai Nabi di perkampungan Bani Salim bin Auf. Di perjalanan Nabi, waktu sholat Jumat pun masuk. Jadi pas di perjalanan sampai di perkampungan Bani Salim bin Auf, di tengah jalan masuklah waktu sholat. Tepatnya di Batni Wadi Ranuna, itu di tengah lembah Ranuna namanya. Lembah Ranuna di bagian Madinah ada namanya lembah Ranuna. Jadi di situ ada perkampungan Bani Salim. Sampai di situ waktu sholat Jumat pun masuk. Fasallaha fil masjidil musamma bil Ubaid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sholat Jumat di sana, di masjid yang masjid itu kemudian dinamai dengan Masjid Ubaid. Masjid Nabawi belum, Masjid Ubaid. Biman kana ma'ahu minal muslimin.
Nah, Nabi sholat Jumat pertama kali itu bersama kaum muslimin yang dari Madinah menyambut kedatangan Nabi ke Kuba. Dari Kuba kurang bawa masuk ke Madinah. Kurang lebih jumlah mereka yang menyambut Nabi itu sekitar 100 orang. Fakanat hadhil jumu'atu awwala jumu'atin shallaha bil masjid. Maka bil Madinah. Maka sholat Jumat yang dilakukan oleh Nabi di jalan yang pada waktu itu berada di perkampungan Bani Salim, itu adalah sholat Jumat yang pertama kali Nabi laksanakan di Madinah. Jadi pertama kali Nabi sholat Jumat di Madinah itu ada di perkampungan Bani Salim bin Auf ketika Nabi dari Kuba menuju masuk ke Madinah. Dan ketika itu juga berarti pertama kali khutbah Nabi berkhutbah di Madinah. Jadi khutbah Nabi itu singkat. Di dalam beberapa kitab disebutkan tentang khutbah Nabi singkat padat. Dalam khutbah Nabi itu Nabi menceritakan tentang kematian, bahwa siapapun yang hidup pasti akan mati. Setelah dia meninggal dunia, yang semasa hidup di dunia dia punya banyak gembalaan, ketika meninggal dunia gembalaan tidak ada lagi. Dalam istilah sekarang, kalau waktunya hidup di dunia bergelimang dengan harta, meninggal dunia harta akan bergelimang dan ada lagi. Dan ketika itu ia akan ditanya oleh Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, bukankah aku telah mengutus utusanku yang membawa seruan? Aku telah anugerahkan berbagai macam kenikmatan yang banyak, ya Allah. Itu ditanya, nikmat yang banyak berlimpah ruah aku anugerahkan kepada kalian. Apa, untuk apa kalian gunakan? Dengan kenikmatan yang banyak itu kemana kalian gunakan? Maka ujian Nabi ketika itu antara Simair dan Allah tidak ada penterjemah. Maka Simair pun menoleh ke kiri ke kanan, tidak ada yang dia lihat sesuatu pun. Ketika dia menoleh ke depan, neraka jahanam itu berdatangan dulu. Maka ujar Nabi, hendaklah orang itu melindungi wajahnya dari jilatan neraka jahanam dengan bersedekah, meskipun hanya separuh kurma. Oleh bersedekah itu bukan berarti musuh gila. Jadi Nabi meskipun hanya sekedar separuh kurma, seapalah separuh kurma. Kalau udah kita kan ya sesuap itu seculik saja kurma itu benar. Kalaupun seandainya tidak bisa ia dapat di separuh kurma, maka hendaklah ia bersedekah dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimatun thayyibatun. Jadi kita mengucap kawan-kawan, memandir kawan sesama dengan ucapan yang baik itu sama dengan sedekah pahalanya. Ketika bersedekah kita berucap baik. Ini bersedekah ada ucapan kotor lah. Itu kedua-duanya pada dapat. Karena hingga bersedekah berucap yang baik-baik, pandir yang baik. Nah, itu singkat pada khutbah Nabi. Itu khutbah diantara ya isi khutbah Nabi ketika Nabi melaksanakan sholat Jumat di jalan. Dan itu pertama kali sholat Jumat dilaksanakan oleh Nabi di Madinah. Wa assasa aibana sallallahu alaihi wasallam masjidaha Quba ala taqwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjidnya, itu maksudnya masjid di Quba itu atas landasan ketakwaan. Wa huwa awwalu masjidin bunya fil Islam. Masjid Quba itu adalah masjid pertama
yang dibangun dalam sejarah awal-awal agama Islam. Jadi masjid pertama kali dibangun di awal Islam adalah Masjid Quba. Wa awwalu masjidin shalla fihi Rasulullah bi ashabihi jama'atan dhahirah. Dan di Masjid Quba itulah pertama kali masjid yang Nabi beserta para sahabat Nabi sholat berjamaah secara terang-terangan. Karena ketika di Mekah Nabi tidak ada hingga terang-terangan. Kafir Quraisy menjaga patroli. Pokoknya apabila ada beribadah berlebihan disembunyinya. Maka di Masjid Quba itu adalah masjid pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat sembahyang berjamaah secara nyata, jelas. Gak ada takutan lagi itu di Madinah. Jadi berlebihan, terang-terangan Nabi sembahyang berjamaah. Yang mana ketika di Mekah gak ada hingga terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Wa awwalu masjidin buniya li jama'atil muslimina 'ammah. Dan Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun untuk jamaah kaum muslimin secara umum. Jadi masjid yang pertama dibangun umum untuk kaum muslimin. Wastamarra sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinina ijma'an. Nah, setelah itu Nabi teruslah berada di Madinah selama 10 tahun menurut ijma' kesepakatan ulama. Berarti di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jumlah 23 tahun Nabi menyebarkan agama. Wa fi sanatil ula min al-hijrati bana masjidahu sallallahu alaihi wasallam wa masakinahu. Pada tahun pertama hijrah, artinya di tahun pertama Nabi berada di Madinah, Nabi membangun masjidnya Nabi itu Masjid Nabawi. Wa masakinahu, tempat tinggalnya Nabi. Jadi Masjid Nabawi sampingnya menyambung dengan Masjid Nabawi Nabi mengulah rumah. Sebenarnya bukan rumah, kamar-kamar aja kalau kos itu. Wa faradallahu alaihi jihad. Pada tahun pertama hijrah turun perintah Allah Ta'ala, kewajiban atas Nabi dan para sahabat untuk berjihad perang. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Hamzah fi salasina minal muhajirin. Di tahun pertama hijrah Nabi mengutus Hamzah bersama 30 orang pasukan dari kaum muhajirin yang baridu 'iran li Quraisy fi Ramadan. Tujuannya untuk menyergap onta-onta yang membawa barang dagangan milik orang Quraisy. Artinya kabilah-kabilah dagang kaum Quraisy yang pulang dari Suriah atau Syam pulang ke Mekah. Nah, jadi membawa barang dagangan disergap. Itu Nabi utus sebagai komandannya atau panglima pasukan adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Jumlah pasukan cuma 30 orang. Karena yang memang yang menyergap, yang disergap itu tuh kabilah dagang. Jadi tujuannya mencegah kabilah dagang kaum Quraisy yang kembali dari Suriah menuju Syam. Jadi lewat jalan itu disergaplah oleh Hamzah beserta 30 orang kaum muhajirin. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian umat Islam yang baru. Yang mana ketika di Mekah itu kan ada kekuatan, ada yang kuat itu orangnya. Hamzah
tidak mar nang jegau-jegau nang lain dari nama lain dan beberapa sahabat yang lain. Tapi ketika Nabi di Madinah ada kekuatan baru, jadi menampakkan kepada orang-orang Quraisy Mekah bahwa Nabi di Madinah tidak dikucilkan, tapi punya kekuatan. Maka itu menunjukkan kekuatan dan keberanian umat Islam yang baru di awal hijrah Nabi ke Madinah. Maka Nabi mengirim Hamzah beserta 30 orang muhajirin itu menyergap barang dagangan kaum Quraisy. Mampu kan tidak? Karena memang barang dagangan itu juga kalaupun diambil itu memang milik kaum muslimin. Karena orang Mekah, para sahabat Nabi yang di Mekah hijrah ke Madinah itu kan kambing, unta, rumah, kemudian kebun itu ditinggal. Siapa yang ambil? Orang kafir Quraisy yang ambil. Jadi ke Madinah itu apa yang bisa dibawa aja. Padahal di Mekah banyak harta, tapi ditinggal. Siapa yang ambil? Itu orang kafir Quraisy mengambil semuanya harta-harta kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Jadi Nabi mengutus Hamzah beserta 30 orang muhajirin itu pada bulan Ramadan. Wa ba'asa Ubaidah bin al-Haris fi sittina rajulan minal muhajirin. Dan Nabi juga mengirim Ubaidah bin Haris bersama 60 laki-laki dari kalangan kaum muhajirin ila Batni Rabil, ke Batni Rabil, lembah Rabil. Wa ba'asa Sa'd bin Abi Waqqas ila al-Haram. Dan Nabi juga mengirim Sa'd bin Abi Waqqas ke Haram. Jadi ini bujuk-bujuk yang disergap apa? Kabilah dagang kaum Quraisy yang pulang dari Syam, dari Suriah. Jadi Nabi mengirim Ubaidah bin Haris beserta 60 pasukannya itu ke lembah Ghabir. Lembah Ghabir itu jalur perdagangan utama. Jadi antara Mekah menuju Suriah ini ada lembah Ghabir. Di situ dicegat. Kemudian Nabi juga mengirim Sa'd bin Abi Waqqas ke Haram fi Dzulhijjah fi 20 minal muhajirin, tepatnya pada bulan Zulhijjah itu bersama 20 orang dari kalangan muhajirin. Orang Ansar kan ada 4. Orang Ansar, orang Madinah, muhajirin orang Mekah. Jadi orang Mekah semuanya yang dekat. Ya'taridu 'iral Quraisy, mereka menyergap dagangan-dagangan atau unta-unta yang membawa barang dagangan milik orang Quraisy. Wa fiha ghazwatul Abwa, qaryatun baina Makkah wal Madinah. Pada tahun yang pertama dari hijrah Nabi terjadi perang Abwa. Perang Abwa itu cuma tidak sempat bertempur karena ada perdamaian. Abwa itu satu kampung yang ada antara Mekah dan Madinah. Wa ghazwat Wadda, ada lagi perang Wadda fi Safar, itu terjadi pada bulan Safar. Qaryatun jami'atun min Majmalil Farah. Wadda itu satu kampung yang tergabung dengan tempat yang bernama Farah. Wa huwa makanun wasi'un yunsabu lil Madinah. Jadi Farah itu satu tempat yang luas, padat luas, tapi masih masuk kawasan Madinah. Jadi Wadda, perang Wadda, tidak sempat juga terjadi pertempuran.
Wa fiha kana bad'ul adzan lis-shalawat. Pada tahun yang pertama juga itu awal-awal mula-mula dikumandangkan azan untuk sholat 5 waktu. Yang mana sebelumnya Nabi 13 tahun di Mekah itu kan dipakai azan. Jadi awal mulanya syariat azan itu di tahun pertama hijrah Nabi di Madinah. Berarti Nabi di Mekah pakai azan sudah. Karena azan, syariat azan itu di ketika Nabi di Madinah. Itu panjang ceritanya. Jadi ketika masjid sudah dibangun, sholat sudah mulai dilaksanakan, Nabi pun mikir kayak apa caranya mengumpulkan orang, menyampaikan bahwa waktu masuk. Akhirnya Nabi pun rapatlah dengan para sahabat. Bagaimana Nabi cara kita mengumpulkan jamaah supaya mereka tahu waktu sholat, jadi zaman sembahyang berjamaah. Maka masing-masing para sahabat mengemukakan apa? Ide masing-masing. Ada yang nyambat ini aja wahai Rasulullah, kita tiup trompet. Pokoknya apabila waktu sembahyang tiup trompet. Nanti sehari semalam 5 waktu maka tiup trompet. Nabi itu suka karena tiup trompet itu tuh orang Yahudi. Nabi ada suka itu nyamai orang Yahudi. Dari bagus ya Nabi. Lalu para sahabat yang lain nawarkan trompet itu, kita hidupi api. Kita nyalakan api di tempat tinggi. Berarti apabila api itu bernyala, itu menandakan waktu masuk. Nabi kan setuju juga. Sehari semalaman 5 waktu, 5 kali hidupi api dan macam umat api. Pendapat itu ditolak. Kemudian ada lagi sahabat yang menyuruh apa itu kita pakai lonceng ya. Apabila waktu masuk bunyikan lonceng. Apabila waktu masuk bunyi lonceng. Nabi juga kada setuju karena yang pakai lonceng ini orang Nasrani. Nabi kada setuju menyamai orang Yahudi, orang Nasrani. Lonceng itu orang Nasrani. Akhirnya ditolak. Ada pendapat terakhir lonceng itu kita pakai pengumuman saja wahai Rasulullah. Nah pendapat itulah disetujui Nabi. Artinya ketika waktu masuk sholat ada pengumuman kuciak dari subuh. Ya ada nama kuciak gitu. Kita membaca asar. Menyampaikan kepada orang waktu sholat masuk berjamaah di masjid. Cuma belum sempat itu terjadi. Jadi ketika itu yang diberikan mandat untuk menyerukan waktu masuk itu sahabat Abdullah bin Zaid. Bila waktu masuk Abdullah bin Zaid pengumuman itu. Rupanya di malam harinya Abdullah memimpi berbagai macam peristiwa cerita mimpi. Di antaranya ketika Abdullah bin Zaid tidur, tiba-tiba datang orang. Nah orang itu datang. Seseorang datang menemui Abdullah bin Zaid. Ujar orang tersebut, wahai Abdullah, hendak aku ajari lafaz atau kalimat-kalimat. Dengan kalimat itu engkau memanggil jamaah menandakan waktu sholat masuk. Ujar Abdullah bin Zaid, ayolah, hendak banget. Karena kita tahu belum pakai apa aku manggil orang masuk juga. Apakah halolong subuh atau kunciak suara. Nah, kalau memang ada kalimat-kalimatnya, ada yang diajari. Maka dalam mimpi itu orang itu pun mengajari Abdullah bin Zaid itu kalimat-kalimat azan. Azan yang itu Allah Akbar, syahadat dan Allah syahadat sampai habis. Setelah selesai itu terbangun mimpi. Jadi paginya disampaikanlah kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku malam tadi bermimpi. Dalam tidurku itu aku bermimpi didatangi orang nama ajari aku kalimat-kalimatnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, pokoknya kalimat-kalimat azan itu adalah kalimat-kalimat untuk menyeru orang waktu sholat masuk. Maka mendengar cerita itu ujar Nabi, ini mimpi yang hakiki. Maka ujar Nabi kepada Abdullah bin Zaid, panggil Bilal bin Rabah, ajarinya kalimat-kalimat itu, karena yang nyaring lantang suaranya adalah Bilal bin Rabah. Maka diajarkanlah kepada Bilal bin Rabah kalimat azan. Bilal bin Rabah pun azan, karena memang ketika itu Bilal bin Rabah itu paling nyaring suara. Bilal bin Rabah pun azan. Ketika azan itu didengar oleh para sahabat, banyak sahabat itu tercengang lagi. Di antaranya Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar mendengar kalimat itu, rupanya Sayyidina Umar malam itu bermimpi juga dengan kalimat-kalimat azan. Maka sampailah sekarang pada waktu masuk dengan azan. Pas di waktu subuh, Bilal bin Rabah tambahilah dengan kalimat tasbih, yaitu kalimat as-salatu khairun minan naum. Itu tambahan dari Bilal bin Rabah yang sampai hari ini kita umatin. Itu Bilal bin Rabah tambahi as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada guling. Itu namanya kalimat tasbih. Itu Bilal bin Rabah nambahi. Nabi dengar, Nabi setuju. Berarti itu ngarannya takriri. Nabi menyetujui, jadi hadis takriri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sinilah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah, insyaallah. Di waktu selanjutnya kita lanjutkan. Jadi Nabi hijrah, di tahun pertama hijrah Nabi banyak peristiwa. Oleh musannif ini hanya sekilas saja. Di tahun pertama Nabi, artinya 1 tahun Nabi di Madinah, apa saja yang terjadi itu. Jadi musannif Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Syekh Nawawi Madinah menyebutkan hanya sekilas, sebahagiannya saja. Sebenarnya dalam 1 tahun itu banyak peristiwa yang terjadi. Cuma ini di antaranya aja. Jadi antaranya pembangunan Masjid Nabawi. Di situ juga turun perintah kewajiban jihad. Kemudian juga pada tahun pertama hijrah itu dimulailah azan untuk menandakan waktu sholat 5 waktu masuk. Sebelumnya sholat Nabi di Madinah itu tidak diawali dengan azan, karena syariat azan itu ketika Nabi sudah di Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Nah, hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزد علما نافعا وارفعه وحفظه والهداية والتوفيق. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم وفقنا بالدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
background tuh. Mulai dari sini. Yeah.